wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jayani. Saya dari program studi agroteknologi teknologi NIM 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum manajemen sumber daya lahan dengan acara menentukan panjang dan kemiringan lereng. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Earth Pro yang sudah tertera di layar. Lalu kita klik search tempat atau daerah yang ingin kita cari panjang dan kemiringannya. Di sini saya menggunakan daerah Bangkalan. Jika sudah diketahui titiknya, kita zoom untuk mempermudah kita mencari lokasi mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan lokasi yang paling pojok. Lalu kita pencet rules atau penggaris, kita klik satu kali, tarik dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, lalu kalau sudah kita save dan kita beri label. Di sini saya menggunakan label Bangkalan 1. Lalu kita oke. Setelah itu kita klik kanan dan show elevated profile. Nah, di sini sudah ada kotak-kotak bawah ini, itu adalah tabel atau kolom yang akan kita gunakan untuk mencari panjang dan kemiringan. Saya menggunakan kotak pertama dan kedua. Kita blok kotak 1 dan 2. Nah, di situ sudah terlihat bahwa panjang lereng itu di bagian distance, tabel 9 bagian tabel distance dan tabel kemiringan lahan itu pada AFJ slope. Lalu untuk rumus yang digunakan untuk menghitung panjang dan kemiringan lereng itu menggunakan rumus LS sama dengan akar L 0,00138 S kuadrat ditambah 0,00965 S ditambah 0,0138. Nah, mengapa kita harus mengetahui panjang dan kemiringan lereng? Itu untuk mengindikasi apakah ada terjadinya erosi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya erosi, untuk tetap menjaga produktivitas lahan agar tetap bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Selain tujuan di awal tadi, tujuan dari kita mencari panjang dan kemiringan lereng atau LS itu yang pertama, kita dapat mengoperasikan aplikasi Google Earth, dan yang kedua, kita dapat mengidentifikasi atau membaca topografi suatu wilayah. Nah, indikator dari risiko tanah, kembali ke awal tadi, faktor yang mempengaruhi erosi adalah kemiringan lereng, intensitas curah hujan, jenis tanah, vegetasi, kecepatan permeabilitas, dan juga faktor manusia. Nah, dari faktor yang pertama, dari beberapa faktor yang disebutkan tadi, bahwa kemiringan lereng merupakan faktor yang pertama atau faktor yang utama. Nah, maka dari itu mencari kemiringan lereng dan panjang lereng itu perlu diketahui agar pertanian yang kita lakukan atau kegiatan pertanian yang kita lakukan dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, dalam mencari kemiringan lereng itu dibedakan menjadi 3 kelas. Apabila selisih yang dihasilkan itu hanya 0,0 sepersekian, maka lereng tersebut tergolong dalam kelas datar. Jika semakin besar kemiringan lereng, maka semakin besar pula laju erosi yang dihasilkan. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.